asalnya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala awalnya yang kita istilahkan dengan Nur Muhammad karena dia bersumber dari Nur Muhammad, atau terserah apakah Anda menyebut mau istilah saja Nur Muhammad. Bagi orang percaya silahkan, bagi yang tidak silahkan, tetapi ruhani itu ingin menuju kembali. Yang Nur Muhammad itu dalam pengertian suci. Nah, suci. Alamnya namanya oleh Syekh namanya wahwal qurbah, yang disebut dengan qurbah. Alam lahut ketuhanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi penyimpangan ini, jasad kita menuju ini seolah-olah syariat itu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan satu persoalan tentang satu jalan di mana apa yang dilakukan kebanyakan kita seringkali tidak waspada terhadap suatu amaliyah kehidupan kita. Maksudnya adalah mengapa kita kadang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun belajar agama, tapi kenyataan bahwa kenal kita kepada Allah, makrifat kita kepada Allah itu saja. Artinya hampir tidak ada peningkatan. Lalu setelah itu kita menilai diri kita, ada apa kita ini? Kenapa jadi begini? Seharusnya makin lama kita beragama ini, makin mengenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan paling-paling kita hanya mengenal pada ilmu-ilmu yang sifatnya umum, yang sifatnya dari ilmu tauhid, kemudian belajar kita apa yang disebut dengan fikih misalnya, mungkin sejarah agama, informasi tentang agama, informasi yang kita gali kita dapatkan dari Quran. Bagaimana tata cara kehidupan hidup dengan Al-Quran, berpegang teguh kepadanya, saling ngotot saja kita berpegang, merasa berpegang, harus berpegang-pegang. Tapi kenyataannya kita tidak bertambah mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kita ini beragama? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hakikat dalam beragama itu tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Kulluhum fi hayatihim. Seluruh kehidupan manusia harusnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan kita memegang syariah atau syiasatu syariah fi hayatina di dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapat? Kesoalan. Masu'aluhu piha lil hayati fi ilmil hakikat. Kita bertemu dengan persoalan-persoalan hakikat-hakikat yang masih kosong dalam pandangan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persoalan. Karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan sekali lagi, ada persoalan bahwa tubuh kita ini memiliki dua keadaan. Satu, ada ruh, ada jasad, jasmani. Ada ruh, ada jasmani. Ternyata kebanyakan perilaku yang kita lakukan secara syariah itu hanya nomplok di pada atau terfokus pada persoalan-persoalan kebutuhan jasmani, ya, jasmani, bukan kebutuhan rohani. Kita baru mengaji Al-Quran ketika kita merasa kosong, hati kita merasa jauh dengan Allah, baru kita baca Quran. Kita mungkin mengerjakan sholat sunat, kita tambah sholat sunat dari fardu atau sunat adalah untuk hanya sekedar menyenangkan hati kita, menjadikan hati kita tenang, hati kita terasa tenang, sesuai seperti firman Tuhan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Lalu kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau mengaji Al-Quranul Karim, hati kita menjadi tenang. Ketika kita menjalankan syariah agama, kadang kita ada yang merasa terpaksa hati melaksanakannya, ada dengan genggam batu bara,
Bahkan kita marah dengan orang hanya gara-gara kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran bahwa yang benar, orang yang benar itu adalah orang yang mengerjakan sholat. Lalu kita marah benci kepada orang yang tidak mengerjakan sholat. Bahwa menurut Al-Quran yang baik itu adalah berzakat. Kita menunaikan zakat. Melihat orang lain tidak berzakat, kita marah kepada mereka. Ini ada apa kita ini beragama? Jadi kenapa jadi begini? Ada kesalahan apa sebenarnya kita dalam beragama? Bayangkan ada orang menuntut sekolah sampai 30 tahun belajar agama, memahami agama, dari satu ilmu ke ilmu yang lainnya bertambah-tambah sampai keilmuan, tapi tidak bertambah ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ini sebenarnya? Nah, ini ada satu nasihat dalam satu keadaan yang mungkin cukup panjang ya, bisa saya katakan di sini. Pertama, kata beliau, saya Abdul Qadir Jalani, fal insan ala nau'aini, jismani wa ruhani. Manusia itu selalu berpokok pada ada jismani dan ada rohani. Yang dilupakannya adalah rohani. Jismani itu insanun am, wa ruhani khasun. Nah, sedangkan rohani itu khas. Jasmani itu selalu dia yang dicarinya, tubuh kita ini, rasio kita, akal kita, otak kita, kemudian hati kita yang di luar, perasaan kita, rasa kita, hedonisme, kesenangan. Sehingga akibatnya kita memegang syariat itu seperti memegang geraham, memegang besi ya, besi yang panas. Kita mungkin harus bertengkar dengan orang. Begitu juga kalau dai cepat marah ketika melihat ada orang pertentangan dengan syariat, marah langsung. Bahkan kadang-kadang sebahagian ada kelompok orang-orang tertentu mungkin dengan senjata dia harus mengeluarkan, atau dengan kelompok-kelompok yang agak sedikit ekstrim. Karena apa? Karena tadi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami Allah, dan tidak memahami posisi agama atau syariat itu biindillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalannya. Nah, apa yang kita lakukan selama ini ternyata hanyalah berkutak-kutak pada persoalan kebutuhan jasmani kita yang kita pahami. Agama atau syariat itu bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita, bukan rohani kita. Bal pihali ruhani, itu kata Syekh, ila watanihi wa huwal qurbah. Sesungguhnya rohani kita itu yang ditujunya bukan kepentingan tadi semuanya. Sementara rohani kita ini memiliki kepentingan, ialah pada dasarnya dia ingin kembali ke tempat asal, negeri asalnya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala awalnya, yang kita istilahkan dengan Nur Muhammad karena dia bersumber dari Nur Muhammad, atau terserah apakah Anda menyebut mau istilah saja Nur Muhammad. Bagi orang percaya silahkan, bagi yang tidak silahkan. Tetapi rohani itu ingin menuju kembali. Yang Nur Muhammad itu dalam pengertian suci. Nah, suci. Alamnya namanya oleh Syekh namanya wahwal qurbah, yang disebut dengan qurbah. Alam lahut ketuhanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi penyimpangan ini, jasad kita menuju ini, seolah-olah syariat itu seolah-olah dipahami oleh jasad untuk menyenangkan jasadnya, sehingga ada janji-janji dapat surga, nikmat di surga nanti bagaimana, di akhirat kalau dapat celaka bagaimana, sehingga jasmani harus mengikuti arah ke surga tadi. Sementara ruhani kita ini mencari kurbah. Kurbah itu apa? Sesuatu yang dia kembali kepada negeri asalnya, di mana dia dapat bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, liqa'illah. Nah, itu persoalannya. Parrujul insanul am ila watanihi wa huwa ruju ila darajat. Maka yang terjadi, apa yang dicapai oleh manusia pada negeri yang ada ini, bukan negeri asal, negeri yang ada ini adalah dia hanya mencapai derajat demi derajat, derajat kesenangannya, derajat kenikmatannya, derajat dia merasa sudah melaksanakan perintah Allah, sampai di sana saja. Tidak kepada yang sifatnya yang lebih jauh lagi daripada itu. Bisa babi amali ilmi syariah wa tariqah wal ma'rifah.
Maka ada satu sebab-sebab seseorang bisa mencapai haluan-haluan itu. Untuk mencapai sesuatu yang sifatnya itu, yang mencapai kedua-duanya itu, supaya jasad dan rohani itu bisa berpadu, menyatu, satu kesatuan, maka harus dicapailah melalui ilmu syariah, kemudian tarekah dan ma'rifah. Jadi ini sempurna. Nah, pada kenyataan kita dalam hidup ini, syariah sudah kita laksanakan ya. Pada umumnya kita laksanakan sholat, puasa, dan seterusnya. Wudu yang benar bagaimana adab dalam agama dan seterusnya sudah kita laksanakan. Dan tarekat juga kita laksanakan seperti sabar, syukur, tawakal, ikhlas kepada Allah, ya kan? Kemudian kita melazimkan zikrullah seperti la ilaha illallah dan seterusnya. Ma'rifah kita pelajari melalui ilmu tauhid sedikit-sedikit. Sudah kita laksanakan. Cuma pendalaman tentang ilmu ma'rifatullah belum mengenal lagi. Maka 3 ilmu ini seharusnya, 3 titian yang kita lewati ini seharusnya menghasilkan hakikat yang sebenarnya. Nah, ija amila amalan solihan bila riya wala sum'ah, maksudnya lil makna li tarikatihi, dengan ketentuan bahwa apa yang dia lakukan 3 hal tadi tanpa adanya riya dan sum'ah setiap kali dia beramal-amal soleh. Maka orang-orang yang melaksanakan semua itu akan mendapatkan surga jannah ya. Surga jannah yang bertingkat-tingkat, mungkin dia adalah jannatul ma'wa, jannatul naim, dan jannatul firdaus. Maka ada lagi satu persoalan. Wahya ilmu syariah wa ilmu tarikah wa ilmu ma'rifah, yang dikenal 3 keadaan itu nanti menghasilkan apa yang disebut dengan hakikah. Jadi hakikah itu hadiah dari Allah. Kita ini sebenarnya semuanya sudah mendapatkan hakikah, tapi karena hakikah itu bertingkat-tingkat, sehingga yang kita rasakan adalah hakikah itu pengetahuan kita tentang ketuhanan Allah itu menjadi masing-masing di antara kita. Itu persoalannya. Nah, sebuah hadis Nabi SAW menggambarkan, Nabi berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku yang hak itu yang sebenar-benarnya hak. Anugerahi aku adalah untuk mampu memahami yang hak. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Beri kami kemampuan untuk memahami yang batil itu adalah batil, anugerahi kami rezeki untuk menjauhinya. Sehingga jelas di sini bahwa hakikat agama itu kita mencari kebenaran sebenarnya. Kebenaran sejati, apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenal oleh para ulama, ilmu haq itu adalah ilmu ma'rifatullah yang menghasilkan buah samaratuhu, yakni ilmu hakikah atau samaratuhul hakikah, yaitu hakikah. Nah, itu yang menjadikan manusia akan sempurna, benar-benar jasad dan rohnya berpadu, satu kesatuan, hancur lebur dalam satu kesatuan menuju kurbah Allah. Itu yang dikehendaki sebenarnya. Warujul insanul khasu wa wusuluhu ila watanihi wa huwal kurbah ya'lamul haqiqah wa huwa tauhid fi alamil lahud fi alamil khayalatihi fid dunya bisa babi ibadati sawan kana naiman. Nah, kalau orang sudah sampai kepada sebuah wujud yang 3T itu, seharusnya dia mendapatkan yang disebut dengan hakikah. Maka hakikah itu akan mengajak dia tanpa disadarinya, nanti menggiring dia ar-rujul insanul qas, yang menyampaikan ia kepada ila watanihi, yaitu watanil asli, itulah al-qurbah wa huwal qurbah ya'lamul hakikah, yang diperolehnya melalui hakikat-hakikat daripada semua itu. Nah, kumpulan dari hakikat itu paling banyak, ya, bundaran hakikat, ya kan, ibarat bundar-bundar atau sistem daripada hakikat itu banyak Anda temui melalui yang disebut dengan ma'rifatullah, yaitu ilmu ma'rifatullah. Nah, ini maka itulah sebab baginya seorang ahli ma'rifatullah itu nanti akan beribadah sedemikian rupa sehingga menghasilkan yang luar biasa. Melewati ilmu ma'rifatullah dicarilah cara bagaimana ibadah menjadi besar, pekerjaannya sedikit tapi nilainya sangat besar. Jadi pekerjaannya sedikit, nah, bahkan ada yang tidak terlihat oleh kasat mata tapi bernilai di sisi Allah sangat besar. Yang dalam episode sebelumnya saya istilahkan, ada orang berzikir menghasilkan
zikirnya itu menghasilkan nilai setiap dia berzikir itu 1000 tahun. Kalau tidak bisa mungkin untuk orang awam 1 tahun, kemudian yang kedua mungkin 70 tahun, nilainya yang paling bagus itu 1000 tahun atau lebih bagus lagi daripada itu. Nah ini maksudnya, sehingga dengan demikian berarti dia beribadah sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dia beribadah seperti besar itulah, maka nilai komponennya di sisi Allah menjadi sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira maklum, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalaupun tidak dapat dimengerti bagian-bagian ini, mudah-mudahan nanti bagian yang lainnya dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.